Shalom saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 2 yang saya beri tema Allah Sang Pembuat Sejarah, secara khusus ayat 14 sampai 20, 22 dan 23. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dalam pasal ini dituliskan mengenai 1. Orang-orang Majus mencari Kristus dan penyembahan mereka kepada Kristus ketika bertemu. Ayat 1-12. Yang kedua, penyingkiran ke Mesir untuk menghindari kekejaman Herodes. Ayat 13-15. Yang ketiga, pembunuhan keji atas anak-anak di Bethlehem. Ayat 16-18. Yang keempat, kembalinya dari Mesir ke Israel. Ayat 19-23. Meskipun Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bangsa, namun kedatangannya ke dunia sedikit saja diamati dan diperhatikan. Kelahirannya tidak jelas dan tidak dianggap. Dengan demikian menunjukkan Kristus mengosongkan dirinya dan membuat dirinya tidak dikenal. Yang sangat menariknya adalah semua yang terjadi dan tertulis dalam peristiwa ini adalah sesuai dengan firman Allah yang ada dan tertulis pada zaman Perjanjian Lama sebagai nubuatan, dan semuanya itu persis terjadinya. Pelajaran yang dapat kita ambil, Allah memegang sejarah. Allah yang merancang suatu misi yang sangat besar dan sangat mulia, dan semuanya terjadi sesuai dengan yang difirmankannya. Jikalau semua nubuatan dalam Perjanjian Lama telah digenapi persis seperti yang telah dinubuatkan, maka nubuatan Allah dalam Perjanjian Baru juga pasti digenapi seluruhnya. Untuk itu kita harus mempelajari dengan seksama dan mencermati dengan teliti, supaya kita dapat memahami seluruh kehendak dan rencana Allah yang terbuka bagi setiap orang yang beriman dan yang mengasihi serta berharap kepadanya, sehingga kita tidak terlewatkan atau tertinggal. Tuhan menyertai kita semua.